Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Melati Eka dan teman-teman dari kelompok ABCDE Lulus akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Gamifikasi Aplikasi Duolingo terhadap Motivasi Belajar Bahasa Mandarin Mahasiswa Universitas Indonesia. Sebelum lebih jauh, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada David Johan, Paradita, Melati Eka, M. Rafiata, dan Syatki Marjan. Baik, selanjutnya berikut merupakan daftar isi dari proposal penelitian kami. Baik, bagian yang pertama adalah pendahuluan. Mengapa kami memilih untuk melakukan penelitian ini? Berdasarkan teori hierarki kebutuhan milik Maslow, seseorang pasti memiliki kebutuhan untuk mengembangkan diri setelah berhasil memenuhi kebutuhan yang berada di tingkat di bawahnya. Salah satu bentuk pengembangan diri yang menarik untuk dilakukan adalah mempelajari bahasa asing. Pada era globalisasi seperti saat ini, kontribusi bahasa asing terhadap kemajuan negara itu terlihat sangat signifikan, seperti yang telah dikatakan juga oleh Rachel pada penelitiannya. Hal tersebut tentunya mendorong keinginan seseorang untuk mempelajari bahasa asing. Di sisi lain, perkembangan teknologi internet membuat sistem pembelajaran bahasa asing dapat dilakukan secara daring. Sistem tersebut memungkinkan seseorang untuk mempelajari bahasa asing dimanapun dan kapanpun tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Namun, sangat disayangkan, menurut Fatoni dan Delima serta beberapa penelitian lainnya, materi pada sistem pembelajaran bahasa asing terkadang sulit untuk dimengerti. Namun, interaksi yang dihasilkan oleh sistem pembelajaran secara daring itu sedikit. Hal tersebut membuat motivasi dari pembelajar menurun dan bahkan membuat pembelajar itu merasa jenuh dalam mempelajari bahasa asing secara daring. Memang, pada beberapa penelitian telah disebutkan bahwa gamifikasi dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Namun, masih belum ada penelitian yang meneliti keefektifan penerapan gamifikasi pada suatu aplikasi pembelajaran bahasa asing secara daring. Sehingga, kami dari kelompok ABCD Lulus memutuskan untuk melakukan penelitian yang meneliti seberapa efektif penerapan gamifikasi pada aplikasi Duolingo dalam mempengaruhi motivasi belajar bahasa Mandarin mahasiswa Universitas Indonesia. Mengapa kami menggunakan aplikasi Duolingo? Karena menurut Snegas, aplikasi Duolingo merupakan aplikasi pembelajaran bahasa asing dengan angka unduhan dan penilaian pengguna terbesar di Play Store. Sedangkan kami menggunakan bahasa Mandarin dikarenakan bahasa Mandarin merupakan bahasa terpopuler kedua setelah bahasa Inggris di Indonesia. Hal ini juga ditandai dengan dibutuhkannya kemampuan untuk berbahasa Mandarin pada sektor industri dan pariwisata di Indonesia. Hal ini juga didukung dengan adanya fakta yang dikatakan oleh Rawendi pada penelitiannya bahwa bahasa Mandarin itu juga tumbuh dikarenakan perekonomian dari negara Tiongkok yang terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian kami. Berikut merupakan tujuan dari penelitian kami. Dan untuk ruang lingkup penelitian, yang pertama, subjek penelitian kami hanya terbatas mahasiswa-mahasiswi aktif Universitas Indonesia yang belum menguasai bahasa Mandarin. Kemudian untuk pembahasan penelitian kami hanya mencakup pengaruh gamifikasi terhadap motivasi dan pencapaian, serta identifikasi faktor pendorong motivasi yang paling dominan pada aplikasi Duolingo. Untuk metode penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana kami akan melakukan testing dan survei. Berikut merupakan sistematika penulisan dari proposal penelitian kami, dan untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Syatki. Baik, terima kasih kepada Melati atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian literatur yang telah kami lakukan. Pertama, bahasa Mandarin, bahasa yang penting untuk dipelajari dan juga diminati oleh masyarakat luas, namun sayangnya sulit untuk dipelajari. Hal tersebut seringkali menyebabkan motivasi pembelajar untuk menurun. Kedua, pencapaian dan motivasi untuk mempelajari bahasa Mandarin. Pembelajaran asing perlu dilakukan secara baik dan dengan suasana belajar yang santai. Disinilah gamifikasi akan membuat perubahan. Dengan menyediakan unsur permainan sekaligus alat pembantu untuk proses pembelajaran, motivasi pembelajar akan menaik yang mengakibatkan naiknya prestasi pembelajar. Selain itu, menurut Hashim dan kawan-kawan, ditemukan bahwa dari segi kemahiran kosakata, pembelajaran menggunakan unsur game akan menghasilkan prestasi yang meningkat. Ketiga, gamifikasi. Menurut Werbach, gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen dan fungsionalitas pada permainan ke dalam suatu hal yang bukan merupakan permainan. Dan juga, Rawendi dan kawan-kawan menegaskan bahwa gamifikasi berguna untuk meningkatkan motivasi, kompetisi, dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Keempat, Octalysis Gamification Framework. Framework yang dibuat oleh Yukai Chou ini
menetapkan 8 faktor pendorong motivasi sebagai alasan seorang individu untuk mengambil suatu tindakan. 8 faktor tersebut adalah epic meaning and calling, development and accomplishment, empowerment of creativity and feedback, ownership and possession, social influence and relatedness, scarcity and impatience, unpredictability and curiosity, dan loss and avoidance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sheila. Kepada Sheila dipersilahkan. Selain melakukan studi mengenai bahasa Mandarin, pencapaian dan motivasi, serta Octalysis Gamification Framework, kami telah mengumpulkan 5 penelitian dari jurnal terindeks untuk dikaji, yang membahas mengenai pengaruh penerapan gamifikasi pada sistem pembelajaran bahasa asing terhadap motivasi dan pencapaian belajar. Hal-hal yang akan diperhatikan adalah faktor pendorong motivasi yang diteliti, serta hasil dan diskusi penelitian yang dicapai. Kedua hal tersebut akan kami jadikan acuan untuk merumuskan hipotesis. Penelitian yang pertama adalah dari Rawendi pada tahun 2017. Pada penelitian ini, faktor yang diteliti adalah fitur menarik yang sulit didapatkan di lingkungan belajar lain, dan dibuktikan bahwa fitur tersebut memang mendorong pembelajar untuk meraih pencapaian belajar yang lebih baik. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rachels pada tahun 2017. Faktor yang diperhatikan adalah dari segi efikasi diri, yang melingkupi pengaruh sosial dan pengasahan kemampuan. Namun, pada penelitian ini, tidak ditemukan adanya peningkatan baik pada pencapaian maupun motivasi belajar. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Matt Wally dan Nining pada tahun 2017. Pada penelitian ini, faktor yang diperhatikan adalah keterlibatan pembelajar, motivasi untuk menyelesaikan pembelajaran, dan proses pembelajaran yang bermakna. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa pencapaian maupun motivasi meningkat. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Haryadi dan Mulyamin pada tahun 2016. Pada penelitian ini, faktor yang diperhatikan adalah dari segi konsentrasi, kemampuan belajar, dan keinginan untuk mempelajari materi dengan lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajar merasa proses pembelajaran lebih bermakna dan berpengaruh pada pencapaian dan motivasi belajar yang meningkat. Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Angelia pada tahun 2018. Pada penelitian ini, faktor yang diperhatikan ada dari segi kompetisi, eksplorasi, dan identifikasi diri dari sisi pembelajar, dan ditemukan bahwa adanya peningkatan pada pencapaian dan motivasi pembelajar. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, kami dapat memetakan setiap penelitian dengan 8 faktor pada Octalysis Gamification Framework yang sesuai. Dapat dilihat bahwa faktor pendorong motivasi yang banyak diteliti adalah epic meaning and calling, development and accomplishment, dan scarcity and impatience. Dari kajian yang telah kami lakukan, kami dapat merumuskan sejumlah hipotesis. Untuk penelitian ini, kami memberikan 3 usulan hipotesis yang mencakupi motivasi, pencapaian, dan efektivitas. Yang pertama adalah dari segi motivasi. Berdasarkan tabel pemetaan pada slide sebelumnya, telah ditemukan 3 faktor pendorong motivasi yang paling sering diteliti. Untuk mengerucutkan dari 3 faktor tersebut menjadi hanya 1 faktor yang paling dominan, kami mempertimbangkan hasil penelitian yang dicapai pada penelitian terdahulu. Pada penelitian Angelia pada tahun 2018, diketahui bahwa development and accomplishment merupakan pendorong yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pembelajar. Oleh karena itu, kami dapat memberikan usulan hipotesis pertama, yaitu development and accomplishment merupakan faktor pendorong tumbuhnya motivasi yang paling dominan pada aplikasi Duolingo. Yang kedua adalah dari segi pencapaian belajar. Pencapaian belajar dapat menjadi salah satu indikator suksesnya suatu metode pembelajaran. Penerapan gamifikasi dalam sistem pembelajaran bahasa asing dapat membuat materi yang sulit untuk dipelajari menjadi lebih mudah diserap dan memotivasi pelajar untuk menuntaskan pembelajarannya. Dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara gamifikasi dan pencapaian. Oleh karena itu, kami mengusulkan hipotesis kedua, yaitu penerapan gamifikasi pada aplikasi Duolingo dapat mempengaruhi pencapaian belajar bahasa Mandarin. Yang ketiga adalah dari segi efektivitas. Gamifikasi telah terbukti efektif untuk diterapkan dalam sistem pembelajaran. Gamifikasi memiliki elemen-elemen yang relevan untuk memotivasi pembelajar untuk belajar lebih mendalam dengan durasi yang lebih lama dan merasa lebih senang dalam prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa gamifikasi dapat membangun suasana yang menyenangkan dan, di saat yang sama, dapat membangun antusiasme belajar. Oleh karena itu, dapat diberikan usul hipotesis ketiga, yaitu penerapan gamifikasi pada aplikasi Duolingo dengan tujuan meningkatkan motivasi telah dilakukan secara optimal, karena penerapannya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian belajar. Untuk bab 3, mengenai metodologi penelitian, akan dibahas oleh teman saya, David. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai metodologi penelitian yang akan kami lakukan. Pertama, pendekatan penelitian yang akan kami lakukan merupakan quantitative research. Quantitative research sendiri akan kami lakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan gamifikasi pada aplikasi Duolingo dalam meningkatkan motivasi belajar menggunakan Octalysis Gamification Framework dan juga untuk mengetahui pengaruh penerapan gamifikasi pada aplikasi Duolingo terhadap pencapaian belajar partisipan penelitian. Selanjutnya, untuk teknik penelitiannya,
kami telah melakukan studi literatur menggunakan 23 artikel dari jurnal terindeks, yaitu literatur yang akan kami ambil dari LIBUI, III, ResearchGate, dan Elsevier dengan kata kunci gamification, language learning, e-learning, dan motivation. Kami juga akan melakukan pengumpulan data berupa skor tes partisipan pra-eksperimen. Kami akan mendapatkan skor pada pre-test dan juga post-test, di mana pre-test akan berlangsung selama 5 menit, lalu dilanjutkan dengan pembelajaran pada aplikasi Duolingo selama maksimal 30 menit, dan juga akan dilanjutkan oleh post-test selama 5 menit. Yang terakhir, kami juga akan mengumpulkan data berupa hasil survei pengalaman partisipan dalam mempelajari bahasa Mandarin menggunakan aplikasi Duolingo. Survei ini ditujukan untuk mengetahui pengalaman partisipan dalam menggunakan aplikasi Duolingo. Selanjutnya, untuk tahapan penelitian, secara keseluruhan penelitian kami akan memiliki 9 tahap, di mana akan ada menentukan topik penelitian, merumuskan masalah, mengkaji literatur, menentukan hipotesis, menentukan metode penelitian, lalu dilanjutkan dengan menentukan partisipan dan instrumen dari penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kami juga akan menarik kesimpulan pada akhir penelitian. Tentu untuk setiap penelitian juga akan memiliki input, proses, dan juga output yang dapat dilihat pada gambar yang telah tertera pada slide berikut. Selanjutnya juga untuk jadwal penelitian, kami telah merancang penelitian ini untuk selama 3 bulan dengan kegiatan seperti uji keterbacaan pertanyaan testing dan survei, pencarian partisipan, pelaksanaan testing, pengisian survei, analisis data hasil testing dan survei, penyusunan laporan hasil penelitian, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan penelitian. Untuk setiap kegiatannya juga akan memiliki durasi-durasi kegiatan yang berbeda yang dapat dilihat pada gambar yang tertera pada slide berikut. Selanjutnya untuk partisipan penelitian kami akan memiliki partisipan yaitu mahasiswa Universitas Indonesia yang akan diambil secara acak baik yang pernah menggunakan aplikasi Duolingo maupun yang belum pernah. Untuk setiap partisipan juga akan dipastikan belum menguasai bahasa Mandarin, dan untuk seluruh partisipan juga akan berjumlah minimal 20 orang. Instrumen penelitian yang kami gunakan pada mini research ini yaitu terdiri dari testing dan survei, di mana testing sendiri terdiri dari pre-test dan post-test yang bertujuan untuk mengukur peningkatan skor partisipan. Lalu ada survei yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan gamifikasi pada aplikasi Duolingo terhadap motivasi partisipan. Lalu berikut ada detail instrumen berupa pre-test dan post-test yang harus dikerjakan oleh partisipan. Dan selanjutnya adalah detail instrumen berupa kuesioner setelah partisipan mengerjakan pre-test dan post-test. Lalu metode analisis data yang kami gunakan yaitu terdiri dari per sample t-test, Likert scale, dan octalysis scale. Di mana per sample t-test digunakan untuk menganalisis pengaruh penerapan gamifikasi pada aplikasi Duolingo dengan menggunakan hasil rata-rata skor pre-test dan post-test. Lalu ada Likert scale digunakan untuk menganalisis data hasil survei pengalaman partisipan dalam mempelajari bahasa Mandarin menggunakan aplikasi Duolingo dengan skala 1-5. Lalu ada octalysis scale, yaitu berisikan hasil Likert scale yang akan dikonversi menjadi octalysis scale untuk menentukan faktor pendorong motivasi yang paling dominan dan tingkat efektivitas gamifikasi pada aplikasi Duolingo. Lalu hasil yang kami harapkan dengan adanya mini research ini, kami mengharapkan terdapatnya peningkatan motivasi, antusiasme, kepuasan, ketertarikan, dan pencapaian mahasiswa Universitas Indonesia dalam mempelajari bahasa Mandarin. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan mini research ini yaitu dari pertama, pengembangan teknologi internet memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Kedua, salah satu bentuk kemudahannya adalah sistem pengembangan diri yang dikembangkan secara daring. Yang ketiga, salah satu bentuk pengembangan diri yang umum dilakukan adalah mempelajari bahasa asing. Yang keempat, bahasa Mandarin merupakan bahasa terpopuler kedua sehingga menarik untuk dipelajari. Yang kelima, materi belajar bahasa Mandarin yang terkadang menimbulkan kejenuhan. Yang keenam, terdapat sebuah solusi bernama gamifikasi yang dapat mengatasi masalah kejenuhan belajar. Lalu yang ketujuh, dibutuhkan penelitian untuk meneliti pengaruh gamifikasi terhadap motivasi belajar. Yang kedelapan, penelitian akan menjawab faktor pendorong motivasi yang paling dominan dalam aplikasi Duolingo. Yang kesembilan, penelitian juga akan menjawab tingkat efektivitas penerapan gamifikasi pada aplikasi Duolingo. Yang ke-10, metode yang digunakan adalah pra-eksperimen dan survei. Yang ke-11, target partisipan adalah 20 orang mahasiswa Universitas Indonesia. Dan yang terakhir adalah, dengan penelitian ini diharapkan penerapan gamifikasi aplikasi Duolingo menjadi lebih optimal. Dan saran yang kami berikan pada mini research ini yaitu kami menyarankan untuk menambah jumlah target partisipan eksperimen dan survei. Yang kedua, melakukan interview sebagai pengganti kuesioner. Yang ketiga, memperpanjang durasi perlakuan atau treatment dalam pra-eksperimen. Yang keempat, menggunakan soal pre-test dan post-test yang sudah terstandarisasi.
Demikian telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Terima kasih.